Hai guys, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini di film Miss and Mrs. Jobs. Dalam film ini kita melihat seorang perempuan parubaya. Dia adalah petugas polisi yang ingin menangkap seorang penjahat, tapi tidak semudah yang kita bayangkan karena pria itu punya anak buah. Sehingga petugas harus bertarung dengan mereka. Ternyata perempuan parubaya itu sangat pintar dalam bertarung. Sehingga pria itu melarikan diri saat mau ditangkap, tapi nasib baik berpihak pada petugas perempuan. Sehingga pria itu berhasil ditakuti dan ditangkap dengan sangat mudah. Ternyata petugas perempuan itu sangat banyak menangkap penjahat-penjahat dengan prestasi dia yang sangat bagus, sehingga dia pun dapat penghargaan. Perempuan parubaya itu pun disegani oleh semua petugas polisi lainnya, karena dia dikenal tidak negosiasi dengan siapapun jika bersalah. Perempuan parubaya itu pun ternyata dipindahkan ke bagian administrasi kepolisian. Perempuan parubaya itu tidak biasa jika tidak mengurus kejahatan, sehingga perempuan parubaya itu membujuk atasannya agar bisa kembali ke posisi yang dulu. Tapi tidak semudah itu membujuk kepalanya. Setelah itu terlihat kaki seorang wanita yang terlihat sepertinya cantik sekali. Dan benar saja dia sangat cantik. Ternyata wanita itu sedang menyamar untuk melakukan suatu misi, tapi terlihat seorang pria. Pria itu terlihat lugu, dia sedang menulis, tetapi penanya macet lalu terkena kaki wanita. Itu dia pun meminta maaf. Tanpa sengaja tinta pena terkena banyak di bajunya. Dengan cepat wanita itu langsung menghajarnya sampai dia pun dimarahi oleh atasannya. Ternyata pria itu adalah suami perempuan parubaya petugas polisi yang dikenal sangat tangguh. Istrinya pun bertanya ada apa ini, kenapa suaminya ada di kantor. Salah seorang petugas menunjukkan apa yang terjadi pada suaminya dan videonya pun viral di medsos. Yang lebih terkejutnya ternyata pria itu kakak di wanita yang memukulnya tersebut. Saat makan bersama mereka pertama terlihat biasa saja, tapi akhirnya terlihat tidak baik-baik saja. Mereka saling menjatuhkan sama lain, padahal mereka adik kakak, sedangkan suaminya itu seperti orang tidak berdaya dan tidak melakukan apa pun lalu bangun dari situ dan pergi. Keesokan harinya mereka pun terlihat di bagian administrasi dan merasa bosan. Lalu terlihat seorang gadis yang kelihatannya sedang ketakutan. Petugas parubaya menyapa dengan manis dan bertanya keluhannya, tetapi dia terlihat ketakutan. Gadis itu pun meninggalkan ponselnya lalu keluar. Petugas parubaya melihat HP-nya dan ingin mengembalikan kepada gadis itu. Tapi gadis tersebut terlihat seperti orang putus asa dan terus berjalan. Tiba-tiba dia pun tertabrak oleh mobil. Dengan cepat petugas parubaya melihat kondisinya lalu menghubungi ambulans. Setelah itu petugas mencoba lihat HP milik gadis tersebut. Ternyata gadis itu korban orang yang menggunakan video enak-enak miliknya dan dijual untuk meraup keuntungan yang sangat besar. Gara-gara modus tersebut banyak gadis yang melompat dari gedung dan juga banyak yang putus asa terjebak dalam video tersebut. Wanita petugas pergi ke RS untuk mencari informasi sambil melihat kondisi gadis itu. Lalu dia pun diberitahu dokter jika dalam darah gadis itu terdapat obat-obatan terlarang dan berbahaya. Setelah itu terlihat seorang teman gadis itu. Temannya mengatakan jika gadis belum punya pacar di kuliahnya, tapi temannya mengatakan ada seseorang yang mencurigakan. Nama pria itu Maisel. Sojin nama gadis itu, dia dibawa oleh pria yang mencurigakan saat berada di bar. Saat itu pria tersebut sangat ramah dan baik pada Sojin. Lalu pria itu menawarkan satu jenis parfum. Temannya pun keluar pergi ke toilet. Saat keluar dari sana Sojin dan orang-orang itu menghilang. Sedangkan petugas parubaya sedang mencari informasi tentang situs tersebut. Tiba-tiba atasannya terlihat dan membuat mereka terkejut. Karena itu bukan tugas mereka. Petugas Joe yang sedang mencari informasi tidak terlihat. Atasannya pun bertanya kemana dia pergi. Mereka pun berbohong untuk menutupi kebenarannya. Petugas wanita Joe mencari bantuan untuk membongkar keburukan situs yang merugikan dan memakan banyak korban. Tapi tidak ada yang mau membantu karena kesibukan masing-masing, apalagi mereka tidak mau dipindahkan seperti petugas Joe dan kakaknya. Setelah itu petugas Joe kembali kepada pekerjaannya yang sedang dia lakukan, tapi tidak menyenangkan baginya. Saat petugas Joe ingin pergi melanjutkan untuk mencari informasi, tetapi ketahuan oleh atasannya. Wanita komputer mencari informasi dengan keahliannya dan mencari keberadaan mobil tersebut, dan benar saja terlihat mereka yang membawa Sojin. Tapi tiba-tiba atasannya berada tepat di depan mereka. Dengan kaget mereka bertiga langsung berpura-pura melanjutkan pekerjaan mereka. Dengan cepat mereka bertiga mencari keberadaan para pelaku yang merugikan gadis-gadis. Saat petugas Joe sampai ke lokasi, dia pun mencari informasi pada pegawai hotel dan bertanya tentang rekaman tanggal tertentu.
Tapi di sebelah lift terlihat seorang pria yang mencurigakan banyak foto dan suster berjatuhan padanya. Saat keadaan semakin aneh, pria itu pun melarikan diri. Dengan cepat petugas Joe mengejar pria itu. Disusul oleh petugas Parubaya untuk menangkap pria yang mencurigakan itu. Kejar-kejaran pun terjadi dengan keadaan yang menyulitkan. Petugas Joe terus mengejar. Saat petugas Joe kehilangan jejak, petugas komputer pun membantunya. Tidak lama kemudian petugas Parubaya pun terlihat membantu mengejar pria tersebut. Dia pun langsung ditangkap dan ternyata pria itu pernah dia tangkap dulu. Pria itu langsung dibawa ke suatu tempat dan melanjutkan penyelidikan terhadap peristiwa gadis Sojin. Pria itu langsung mengatakan dan memberi informasi tentang parfum yang mematikan dan juga memakan korban kebanyakan gadis-gadis cantik. Mereka dibius selalu direkam menggunakan kamera untuk diperjualbelikan di situs. Setelah itu petugas Joe dan petugas Parubaya mencoba untuk menyamar agar mereka mendapatkan informasi yang mereka selidiki. Mereka langsung masuk untuk mencari informasi tapi malahan ditato. Pria tato itu berpura-pura tidak tahu apa-apa, lalu petugas Joe langsung ditato dengan tanda EFDI. Keluar dari sana dan melanjutkan ke tempat lain, tapi kali ini mereka dapat lawan dan memasang kuda-kuda lalu menghajar mereka semua. Petugas Joe dan kakaknya ditangkap, kemudian datang rekannya dan membebaskan mereka. Dengan cepat wanita komputer memberi informasi kepada petugas Joe dan kakaknya. Mereka pun langsung melanjutkan pencariannya untuk menangkap pria yang telah melakukan kejahatan terhadap banyak gadis-gadis. Tim petugas Joe tidak mau membantu mereka, menganggap persoalan ini tidaklah berbahaya. Setelah itu mereka pun melanjutkan hanya berdua saja. Saat mau masuk ke bar tapi hanya satu saja yang masuk, yaitu petugas Joe. Dia pun langsung disapa oleh pria di dalam sana. Sedangkan petugas Parubaya hanya tunggu di luar. Petugas Joe langsung naik ke atas untuk bertemu dengan pria yang mereka cari-cari. Petugas Joe langsung duduk dengan pria target, tapi petugas Joe ketahuan oleh tulisan tatonya. Dengan cepat pria target langsung menyemprotkan parfum mautnya. Petugas Parubaya masih menunggu di luar sana dan melihat petugas Joe sudah pingsan. Saat ingin menyelamatkan petugas Joe, beberapa pria datang menghalang petugas Parubaya. Dengan mudah petugas Joe dia bawa mereka, tetapi suami petugas Parubaya melihatnya dan mengikuti mobil itu. Dengan cepat petugas Parubaya mengejar dan bertemu dengan suaminya. Pria target pun akan menguji produk baru pada petugas Joe yang sudah tidak berdaya lagi. Mereka pun melanjutkan uji cobanya. Saat mereka ingin melakukan uji coba, beruntung petugas Parubaya datang dan mulai menghajar mereka. Saat ini petugas Parubaya mendapat lawan yang tangguh sehingga dia juga terlihat kalah dengan pria target saat ingin melakukan uji coba obatnya, tapi temannya pria target mengajak untuk segera pergi karena polisi akan segera datang. Mereka semua pun pergi dan membakar gudang persembunyian mereka. Sedangkan petugas Joe dan kakaknya serta pria suami terikat. Dengan cepat petugas Parubaya mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan. Akhirnya mereka bertiga pun beruntung dan bisa selamat dari kobaran api. Setelah itu petugas Joe dan kakak kembali ke kantor, tetapi suasana kantor terlihat tidak seperti biasanya. Petugas Parubaya mendapatkan surat tidak menyenangkan, raut wajahnya pun terlihat tidak baik. Petugas Joe kembali ke ruangan dengan timnya dan terlihat berita bahwa banyak gadis yang mengakhiri hidupnya karena permasalahan video yang menyebar. Saat itulah petugas Joe berkata, kalian semua jangan berlagak seperti polisi, sedangkan kejahatan di luar sana kalian biarkan saja. Tiba-tiba sang kepala polisi angkat bicara dan sadar atas kasus ini akan menjadi tanggung jawabnya. Kepala petugas Parubaya pun sadar dan sekarang mendukung petugas Parubaya untuk menangkap pria target. Petugas Joe dan timnya sampai dan mereka sekarang siap untuk menangkap pria target yang sudah menyusahkan para gadis-gadis. Dengan cepat satu persatu teman-teman pria target ditangkap. Sedangkan petugas Joe dan kakak mengejar pria target. Dengan cepat petugas Joe tancap gas dan menghantam mobil pria target. Tapi pria target tidak tinggal diam, dia pun langsung tancap gas untuk melarikan diri. Petugas Joe juga tidak tinggal diam, dia pun dengan cepat langsung mengejar pria target. Pada akhirnya pria target pun terhenti sehingga salah satu temannya dihajar serta disemprot dengan parfum senjata makan tuan sendiri. Saat petugas Joe kesulitan mencari pria target, maka dengan mudah petugas Parubaya mendapatkannya. Mereka pun bertarung lalu dengan cepat petugas Joe langsung membantu. Tetapi karena kalah kekuatan pria target dengan wanita makan petugas Parubaya dan petugas Joe dihajar oleh pria target. Saat di titik habisan pria suami datang dan menghalangi lemparan petugas Joe dan mengenai pria suami. Dengan cepat petugas Joe menendang tangan pria target. Petugas Parubaya pun tidak tinggal diam, dengan cepat dia pun membanting pria target. Dan akhirnya dia pun ditangkap dengan kasus kejahatan wanita dan obat-obatan serta video wanita. Akhirnya pun filmnya habis di sini guys.
Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. 취재를 이용한 성폭력 범죄 조직의 대대적 길어놔야 돼.